Nusa Tenggara Barat punya jarak yang sangat dekat dengan Pulau Dewata, Bali. Namun jika kita menduga bahwa karena dekatnya jarak antara Pulau Bali dan NTB, maka otomatis akan menghasilkan style bentang alam yang mirip, maka bisa jadi kita salah besar. Sumatera dan Jawa bisa saja mirip, namun Nusa Tenggara beda cerita. Dari sejarah geologisnya, pulau-pulau timur Nusantara termasuk Nusa Tenggara terbentuk dari sistem alam yang berbeda. Daerah timur Nusantara terbentuk dari elemen mineral limestone, sedangkan daerah barat terbentuk dari elemen mineral karst. Inilah penyebab daerah Nusa Tenggara punya bentang alam yang berbeda drastis dengan Pulau Jawa, bahkan dengan Bali, tetangga terdekatnya. Pengaruh dari elemen mineral limestone yang pada akhirnya membuat kondisi bentang alam Nusa Tenggara Barat tumbuh secara alami dengan tampilan berbeda, mirip dengan Afrika. Beberapa savana terhampar indah di NTB, antara lain Ndoroncanga, Ndoro Bente, dan tentunya Gunung Tambora. Benar-benar ya, negara kita ini seakan-akan gabungan bentang alam dari semua tempat di berbagai pelosok bumi. Lalu kami berjalan menuju Ndoro Bente. Ndoro Bente ini magnificent sekali karena tempatnya yang megah dan juga untuk bukit ini seperti tumbukan meteor. Namun ketika kami bertanya kepada orang setempat, ternyata Ndoro Bente itu merupakan bukit benteng. Bente sendiri merupakan benteng dan dulunya itu terdapat sebuah kerajaan dan terdapat sebuah benteng yang seperti terkena tumpahan lava sehingga berbentuk seperti tumbukan meteor. Dan di sana kita explore Ndoro Bente dengan Terios, mencoba trek di sekitar Ndoro Bente dan melihat seperti apa kemegahan dari Ndoro Bente itu sendiri. Jadi memang sudah diinfokan sebelumnya untuk perjalanan ke Ndoro Bente ini jauh, sehingga kita harus isi bensin full tank dari Sumbawa besar. Karena di sini kemungkinan itu pom bensinnya hanya ada di kota-kota kecil. Dan ternyata dengan fitur Eco Idle dari Terios, kita nggak perlu khawatir untuk perjalanan jauh seperti sekarang ya. Jadi tenang banget untuk eksplor alam dan juga Sumbawa. Karena dari Sumbawa besar sampai ke Ndoro Bente cuma menghabiskan 2 strip bensin gitu ya. Magnificent sekali sih Terios. Dan di savana itu memang cukup unik ya, karena terdapat banyak banget sapi, kuda, dan kerbau yang memang menggembala kayak secara otomatis di situ, secara natural. Meskipun ternyata di sana itu memang ada pemiliknya. Kita bisa merasakan sensasi bagaimana sih seperti hidup di jalanan tapi berdampingan dengan hewan gitu. Dan akhirnya kita juga nyoba masuk ke sabanahnya karena memang di situ diperbolehkan ya kendaraan masuk, yang penting sesuai dengan trek. Waktu dicoba itu sebenarnya kalau sabanahnya kalau dilihat tuh kayak rata ya, tapi ternyata bergelombang jalannya. Nah di situ kita tes ya kan, ditanjakan, di turunan, muter, ngepot, mundur, dan ternyata memang tangguh banget sih Terios ini kalau digunakan untuk adventure. Yap, ternyata Indonesia punya lebih dari satu bentang alam yang Afrika banget.
Bedanya jika di Afrika banyak hewan buas, di Ndoroncanga ini justru banyak hewan ternak. Menarik sekali ya. Ndoroncanga merupakan salah satu kawasan di dalam Tambora Geopark, tepatnya di daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ndoroncanga ini adalah bukti bahwa julukan Afrika van Indonesia ternyata tidak hanya untuk Taman Nasional Baluran saja. Nah, Ndoroncanga sendiri itu memiliki arti bahwa Ndoro adalah bukit dan Canga terbelah. Makanya di sini view-nya bisa kita lihat ada bukit yang terbelah dan dikelilingi oleh savana. Savana di sini pun merupakan tanah vulkanik karena merupakan bekas aliran letusan dari Gunung Tambora. Makanya di sini sangat subur dan dijadikan lahan ternak juga oleh warga. Di kawasan Ndoroncanga ini, meskipun hewan-hewan ternak dibiarkan merumput secara liar, menariknya di sini tidak ada klaim soal kepemilikan tanah. Artinya, semua padang rumput ini oleh masyarakatnya dipandang sebagai milik alam raya, bukan milik pribadi. Beda dengan tempat pada umumnya, di mana setiap jengkal dan petak tanah sudah ada pemiliknya. Di Ndoroncanga, satu orang peternak saja bisa memiliki ratusan ekor hewan. Ini jumlah yang banyak sekali. Apalagi jika jumlah peternaknya juga banyak, maka diperkirakan Ndoroncanga bisa jadi habitat alami bagi ribuan, bahkan belasan ribu hewan ternak. Jarang saya temui ada habitat hewan ternak yang selain sangat luas, nuansanya juga masih seperti alam liar. Savanah di Afrika saja tidak diperuntukkan untuk hewan ternak, sedangkan Ndoroncanga justru kebalikannya, alamnya sangat bersahabat bagi hewan ternak. Uniknya lagi, meskipun di sini sebaran hewan ternak bisa sangat banyak, setiap pemilik ternak tahu betul mana hewan miliknya dan mana hewan milik peternak lain. Maka jika ada satu hewan ternak tersesat di suatu tempat, peternak di sana sudah langsung tahu siapa pemilik hewan ini. Jadi pagi hari dari Resort Ndoroncanga kita memulai pendakian. Nah, yang istimewa dari jalur Ndoroncanga ini memang kita bisa menggunakan kendaraan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki. Nah, akhirnya kita coba nih Terios dari Resort Ndoroncanga. Kita naik. Tapi kita memang hanya sampai di titik yang aman aja. Kemudian kita lanjut dengan jalan kaki mendaki Gunung Tambora via Ndoroncanga. Kita hampir sepanjang perjalanan itu terkena cuaca yang tidak stabil ya. Kabut yang tebal menghadang, lalu hujan deras, lalu angin, lalu reda, tapi mostly hampir tidak ada matahari yang menemani sepanjang perjalanan. Karena kita udah jauh-jauh sampai sini dan hujannya itu masih bisa kita jalani, jalurnya juga nggak yang jadi jalan air, akhirnya kita tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju puncak kaldera versi jalur Ndoroncanga. Dan karakteristik dari Tambora sendiri itu unik ya. Di awal kita menemui padang savana yang luas dan panjang, lalu beralih ke daerah bebatuan dengan tekstur yang keras, sehingga ketika berjalan tuh saya dan tim Daihatsu harus hati-hati, karena kalau misalnya kita terpeleset itu akan menyebabkan cedera mungkin ya, bahkan celaka gitu. Apalagi ditambah
terjangan kabut dan juga hujan yang deras pada saat itu di area bebatuan. Lalu kita masuk ke area kerikil di atas yang sudah mulai lebih licin, jadinya langkahnya mesti lebih hati-hati dan juga tidak bisa terlalu panjang ya, karena kerikilnya tuh licin. Gunung Tambora pernah mengguncang seluruh dunia. Tidak hanya mengguncang alam, tapi letusannya juga ternyata mengguncang sejarah dunia, budaya dunia, teknologi dunia, bahkan kondisi politik dunia saat itu. Pada tahun 1815 itu memang dikenal sebagai A Year Without Summer, karena selama 1 tahun akibat dari erupsi vertikal dari Tambora tersebut yang ketinggian aslinya dari 4.200 terpotong menjadi sekitar 2.800, akhirnya hasil dari abu vulkaniknya itu menutupi matahari, sehingga dampak dari bencana tersebut menyebabkan kematian terbesar karena banyak terjadi gagal panen di seluruh dunia. Bahkan Napoleon Bonaparte pun ketika perang juga kalah akibat kesusahan dalam melihat medan perang. Kita sebut Tambora, semua orang akan tahu bahwa itu adalah sejarah vulkanik terbesar yang pernah tercatat oleh manusia. Memang sih kita dikasih tahu bahwa untuk menuju ke puncak kaldera itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Dan untungnya memang kita masih sesuai target meskipun dihadang oleh cuaca ya. Karena menurut aku sih hal terbesar yang harus kita hadapi di alam itu bukan medannya, bukan tanjakannya, bukan konturnya, tapi itu cuaca. Cuaca itu adalah hal yang nggak bisa kita cegah. Sekuat apapun kita, kalau udah cuaca yang bicara nggak bisa kita lawan. Tapi untungnya kita akhirnya semua sampai di puncak meskipun dikasih kabut tebal, tapi kita tetap bisa dokumentasi dengan baik, semua sampai dengan selamat. Sempet sih kayak dikasih cuaca cerah sedikit banget, dan akhirnya tim Daihatsu juga langsung buru-buru nih kita ngedrone, dan alhamdulillahnya kita bisa lihat pemandangan yang sangat magnificent. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. Tak terasa, kita sudah bersama Cereos Magnificent 7 hingga chapter ketiga. Sudah 3 kawasan yang kami kunjungi dari 3 provinsi: Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Perjalanan untuk membuktikan betapa magnificent-nya Indonesia ternyata bukan kata-kata manis belaka. Indonesia memang negeri semegah dan seajaib itu. Semua hal-hal menakjubkan melimpah beriringan di negeri ini. Kita punya semua warna, kita punya semua rasa. Jika keragaman sebanyak ini biasanya terkumpul dari satu benua, Indonesia bisa mengumpulkannya atas nama satu negara. Habis ini kita kemana lagi ya? Nantikan terus episode Daihatsu Terios Magnificent 7 selanjutnya.